DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus untuk membahas hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Pembentukan pansus tersebut dilakukan menyusul aksi demonstrasi oleh warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo lengser dari jabatannya pada Rabu, 13 Agustus 2025. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo menyatakan jika nantinya dalam sidang pansus tersebut Sudewo terbukti bersalah, maka ia akan dimakzulkan dari jabatannya. Menurut Teguh, pemakzulan tersebut menyusul protes warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan pajak bumi D atau PBBP 2 hingga 250%. Kami belum bisa menyampaikan Pak Sadewo bersalah dan tidak, kan ini belum baru dibahas di pansus. Tidak bisa kalau hari ini kami menghakimi Pak Sadewo bersalah, Pak Sadewo benar. Nanti pansus yang bergulir dan pansus nanti sudah memutuskan baru kita serahkan ke pimpinan paripurna. Teguh Bandang Waluyo juga memastikan sidang pansus sudah akan mulai bergulir pada hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Sidang pansus dapat langsung dilakukan setelah syarat formal pelaksanaan dinyatakan telah terpenuhi. Bupati Pati Sudewo kini tengah viral. Bagaimana tidak, Sudewo menuai kontroversi usai menantang warga yang keberatan dengan kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 untuk berdemonstrasi. Warga pun kemudian berunjuk rasa pada Rabu 13 Agustus dan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Sudewo yang lahir pada 11 Oktober 1968 adalah politikus Gerindra yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pati untuk periode 2025 hingga 2030. Sudewo menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas 11 Maret Surakarta pada 1993, kemudian meraih gelar magister bidang teknik pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum menjadi Bupati Kabupaten Pati, Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, yaitu 2009 hingga 2013 dan 2019 hingga 2024. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara per 11 April 2025, Sudewo tercatat memiliki kekayaan senilai 31,5 miliar rupiah. Sebagai bupati, Sudewo tercatat memiliki sejumlah aset berupa tanah, bangunan, hingga kendaraan. Aset-aset Sudewo tersebar di sejumlah daerah mulai dari Surakarta dan Tuban hingga Depok dan Bogor. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam rangka pengusutan dugaan kasus korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024. KPK memastikan alasan langkah pencekalan dilakukan agar Yakut tetap berada di Indonesia dan mempermudah proses pemeriksaan oleh penyidik. Tak hanya Gus Yakut, pencekalan yang dilakukan terhadap sejumlah nama juga telah melalui prosedur hukum yang berlaku. KPK menyebut surat pencegahan sudah dikirimkan dan kasus dugaan korupsi kuota haji ini kini telah naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, terkait dugaan kerugian negara sebesar 1 triliun rupiah yang mencuat dalam kasus ini, KPK memastikan angka tersebut masih merupakan estimasi sementara. KPK pun akan menggandeng lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit keuangan untuk menemukan angka pasti kerugian negara. Pemerintah Kota Bogor akan menggabungkan sebanyak 23 sekolah dasar menjadi 11 mulai 1 September 2025 sebagai langkah mengatasi kekurangan guru dan kepala sekolah di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi saat ditemui di Balai Kota Bogor Rabu 13 Agustus mengatakan saat ini total sekolah dasar di Kota Bogor mencapai 208 unit. Dari jumlah tersebut, 23 sekolah akan dimerger menjadi 11 sekolah atau berkurang 12 unit.
Heri menjelaskan merger ini menjadi salah satu langkah mempertahankan mutu pendidikan di tengah larangan merekrut guru baru sesuai peraturan Menteri PAN RB. Saat ini Kota Bogor mengalami kekurangan hampir 600 guru sekolah dasar. Nah, ini kan salah satu strategi kita untuk menyiasati mempertahankan mutu pendidikan akibat kurangnya guru karena tidak boleh lagi kami merekrut guru sesuai dengan peraturan Menteri PAN RB. Jadi ada beberapa langkah yang akan kita ambil untuk bisa menjaga mutu pendidikan di Kota Bogor. Selain merger, Dinas Pendidikan Kota Bogor juga akan memadatkan jumlah siswa per rombongan belajar hingga maksimal 40 siswa per kelas, serta memanfaatkan mahasiswa pendidikan profesi guru untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar. Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta menjelaskan, masyarakat yang menginginkan sertifikat halal bisa mendaftar secara daring melalui Sistem Informasi Halal atau SIHalal. Sistem informasi ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Upaya ini adalah bagian dari rencana strategis Pemprov DKI untuk mengembangkan industri halal di ibu kota. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah pada produk UMKM yang dijual untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global. Hingga saat ini, Pemprov DKI melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah telah memfasilitasi lebih dari 13.000 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pemprov DKI juga menyediakan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM sektor industri halal seperti makanan, minuman, fashion, dan pariwisata. Ini termasuk pendampingan keuangan agar UMKM bisa tumbuh, memiliki daya saing, dan berharap besar untuk bersaing di pasar global. Bali G kembali menjadi tuan rumah panggung balap dunia The Lake Toba Grand Prix. Terdapat 2 ajang olahraga air bergengsi tingkat internasional yang akan diselenggarakan di tempat ini, yaitu UIM ABP Aquabike Endurance and Class Pro Circuit World Championship dan UIM F1 H2O World Championship. Kedua kejuaraan dunia ini akan digelar secara berurutan pada bulan ini, yaitu UIM ABP Aquabike Endurance and Class Pro Circuit World Championship akan berlangsung pada 13 hingga 15 Agustus 2025. Kejuaraan ini akan diikuti oleh 53 pembalap dari 24 negara. Sementara UIM F1 H2O World Championship Grand Prix of Indonesia akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus 2025 dan diikuti 24 pembalap internasional. Kedua ajang ini berada di bawah naungan Union International Motonautic atau UIM dan dipromosikan secara global oleh H2O Racing selaku pemegang lisensi resmi dan penyelenggara utama internasional. Hingga awal Agustus 2025, tercatat 26 kontainer berisi peralatan balap dan fasilitas pendukung telah tiba di Bali G setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer dari berbagai negara peserta.